Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana nih kabarnya dulur semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Isu agama ini masih menjadi senjata yang sangat ampuh untuk meruntuhkan lawan politiknya. Seperti itu ya. Jadi banyak banget nih pihak-pihak yang memakai isu agama gitu ya untuk menyingkirkan lawan politiknya. Ini banyak sekali. Nah, ini juga yang terjadi ke Kang Deddy Mulyadi ya sebelum Kang Deddy menjadi gubernur gitu ya. Kita bisa lihat ya banyak sekali video-videonya dari kalangan-kalangan sebelah yang ingin meruntuhkan gitu ya citra Kang Deddy Mulyadi gitu dengan isu-isu agama gitu. Tetapi qadarullah Allah menjadikan Kang Deddy Mulyadi tetap nomor 1 di Jawa Barat, yaitu gubernur kita Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, sekarang coba kita pikir kemusyrikan yang mereka tuduhkan kepada Kang Deddy Mulyadi itu terbukti apa tidak ya. Karena kalau tidak terbukti, ucapan syirik yang dilontarkan kepada orang lain itu akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Anda bilang orang lain kafir, itu akan kembali ke diri Anda sendiri, seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan oknum Habib? Ini banyak sekali, aku jadi juga bingung bilang oknumnya, tapi banyak sekali ya oknum-oknum Habib yang justru mereka menggunakan kuburan sebagai tempat untuk meminta hajat, sebagai tempat untuk beribadah ya. Dan di situ juga dijadikan kuburan-kuburan mereka itu kuburan-kuburan yang sangat megah, dijadikan ladang uang juga ya. Tetapi ketika dikatakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang kuburiyun, mereka tidak terima. Ketika kita katakan mereka itu musyrik, mereka pun tidak terima. Mana yang musyrik dan mana yang tidak ya, mana yang jelas-jelas musyrik dan mana yang emang perlu lagi untuk diteliti lebih dalam. Contoh, Kang Deddy Mulyadi bikin patung misalnya ya, itu ada patung Semar gitu ya. Anggaplah orang-orang bikin wayang juga banyak, wayang juga termasuk patung ya. Tapi Kang Deddy Mulyadi misalnya bikin ini untuk apa? Ini bukan untuk disembah loh, dan tidak pernah ada satupun ucapan dari Kang Deddy Mulyadi ini kepada masyarakat misalnya, ayo kita sembah, kita muliakan nih ya, airnya jadi karomah nih ya, gitu. Sampai didandani gitu ya, itu tempatnya gitu, orang-orang kampungnya suruh datang gitu ya, suruh ngalap berkah, minta hajat ya, sama patung-patung yang beliau bikin misalnya seperti itu ya, dengan alasannya kita bertawasul gitu, kita minta ke Allah, cuma ini pelantarannya ya, seperti itu. Pernah gak satu video aja munculkan ya? Tidak pernah. Apakah kita bisa langsung katakan, oh dia musyrik nih ya, orang membuat wayang ini musyrik nih langsung? Bisa gak? Kan perlu dikaji lagi. Tetapi orang yang jelas-jelas menyuruh meminta kepada kuburan, orang yang mengalap berkah kepada kuburan, mendandani kuburan sedemikian megahnya ya, di sana orang-orang disuruh meminta hajat kepada kuburan dengan cerita-cerita khurafat-nya, memuliakan kuburan. Jelas itu orang disuruh untuk meminta kepada orang yang sudah mati ya. Sekalipun itu orang soleh ya, sekalipun itu makamnya Nabi, tapi itu hukumnya musyrik ketika kita meminta kepada kuburan, meminta kepada orang yang sudah mati. Yuk langsung aja kita lihat videonya ya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Dengar ya? Gimana mulai? Pak? Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah ke Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Berdusta atas Nabi. Naudzubillah. Kita lihat lagi video yang lainnya. Padahal hadis jelas-jelas melarang kita untuk meninggikan kuburan, apalagi seperti ini.
bagaimana tidak kita sebut mereka sebagai kaum kuburiyun? Kalau buktinya seperti ini. Ini bertentangan dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi menyuruh kita untuk meratakan kuburan, gitu ya. Dan jangan dimacem-macemin deh ya. Tapi mereka justru melakukan sebaliknya. Kuburan dibikin megah seperti istana. Naudzubillah ya. Kita lihat lagi. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddad alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di tarim ini. Tiangnya aja luar biasa. Dan itu bukan hanya di sini. Ada lagi sebenarnya di Masjid Bafadhal. Di Masjid Bafadhal juga ada yang kayak begini. Marhaba, marhaba. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Jangankan ulamanya, orangnya, tiangnya saja alim di kota Tarim. Hentikan ocehanmu ya. Sudah Pak, jadi wali. Cukuplah ya. Orang-orang yang Kota Tarim, penduduknya Anda bodohi dengan kalimat-kalimat Anda itu ya. semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Anda percaya dengan ocehan orang ini? Nah, itu ya kelakuan-kelakuan oknum-oknum dari Habib ini ya. Mereka katakan Kang Deddy Mulyadi menyebarkan kemusyrikan di Purwakarta dengan menyebut-nyebut tuh Kang Deddy bikin patung ya dan sejenisnya. Tetapi mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka itu kaum kuburiyun. Dalam artian, mereka menjadikan kuburan-kuburan itu adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk bermunajat. Bahkan, mereka sengaja bikin kuburan dengan desain yang sangat megah, ya. Terus di situ diadakan sejenis kotak amal gitu ya. Dan orang-orang yang datang untuk berziarah itu memberikan uang ya setiap kali berziarah. Gitu. Ya ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya cuan, ya. Sudah bukan hal yang asing lagi, ya. Kita semua tahu bahwa para oknum-oknum Habib ini menjadikan kuburan sebagai ladang cuan mereka. Semoga kita terhindar ya dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kita sekarang lihat video jawaban Kang Deddy Mulyadi ya atas tuduhan-tuduhan musyrik, isu musyrik yang dilontarkan kepada beliau. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus ya, dikasih bunga, apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali orang nonton foto-foto, apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga nggak, jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu baik dianggap apa yang menghidupkan agama Hindu. Nah pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja. Bukan khas Hindu loh. Khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, terus masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, dituliskan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita.
Semar itu dalam golek, wayang golek, itu pasti kayaknya kotak-kotak hitam. Hanoman itu, kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi. Warna putih memiliki warna filosofi. Nah, kemudian kotak-kotak. Nah, kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, Kak, apa pertimbangannya apa membungkus pohon Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. dirusak? Kenapa dikasih kental? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Itu ya jawaban Kang Deddy Mulyadi ya terkait isu-isu selalu yang dilontarkan kepadanya ya, yang dilemparkan kepadanya, diantaranya terbaik bencana, terus juga apa namanya pohon yang dibungkus dengan kain gitu ya. Apa hubungannya sih pohon dibungkus dengan kain itu dengan agama? Warna kainnya putih, warna kainnya apa namanya hitam, ya tidak apa-apalah ya untuk memperhias si pohon itu supaya terlihat lebih indah gitu, supaya orang tuh tidak di sana tuh tidak paku gitu ya si apa namanya si pohonnya gitu ya, seperti yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi tadi. Apa masalahnya? Apa yang perlu apa yang harus dibenturkan dengan agama tiap dari sudut mananya gitu ya, kecuali si pohon itu disembah-sembah gitu ya. Nah itu baru sudahlah ya, hentikan untuk isu musyrik gitu ya kepada pemimpin kita Kang Deddy Mulyadi ya, pemimpin Jawa Barat. Nah sekarang lebih baik kita lihat saja, cermati saja dan nilai kebijakan-kebijakannya gitu ya, daripada kita nyinyirin untuk pribadinya ya, yaitu terkait spiritual pribadinya Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Karena masalah spiritual itu masalah individunya beliau. Ya. Jadi beliau apapun yang dilakukan beliau itu urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama beliau tidak mengajak kita masyarakatnya, sudahlah, biarkan itu urusan pribadinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lain halnya dengan oknum-oknum habaib, di mana emang mengajak-ngajak umat untuk meminta di kuburan, untuk beribadah di kuburan, ya, dan banyak sekali untuk videonya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Yuk, mari kita berpikir cerdas, berpikir waras. Gimana menurut kalian nih? Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.